Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Rina Elisa, peserta Latsar CPNS tahun 2021, gelombang 9 di Pusdikmen Polri, instansi RSKIA Kota Bandung. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai komitmen mutu. Tahu lebih lanjut mengenai komitmen mutu, kita pahami dulu pengertian dari ASN. ASN atau Aparatur Sipil Negara merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Selanjutnya ada 3 fungsi ASN. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga, sebagai perekat dan selanjutnya, kita bahas pengertian dari masing-masing kata komitmen dan mutu. Komitmen merupakan suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian baik pada diri sendiri maupun orang lain yang tercermin dalam tindakan atau perilaku tertentu. Sedangkan mutu merupakan standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Lalu apa sih komitmen mutu itu? Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil. Komitmen mutu juga merupakan wujud layanan bagi aparatur sipil negara kepada masyarakat dan pekerjaan tersebut harus berdasarkan konsep aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan ada 4 konsep dasar komitmen mutu. Yang pertama, efektivitas. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, inovasi, dan yang terakhir, mutu. Kita bahas pengertiannya masing-masing ya. Yang pertama, efektivitas. Efektivitas merupakan tercapaian target yang telah Selanjutnya, efisiensi. Efisiensi merupakan ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya. Selanjutnya, inovasi. Inovasi merupakan sesuatu yang baru atau dan yang terakhir, mutu, yang merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu biasanya berupa persepsi orang secara individual yang diukur dari tingkat kepuasan terhadap barang atau jasa yang diterima. Kemudian, manajemen mutu. Menurut Bosch and David, manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level organisasi. Jadi, manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi. Menurut Biotrash dalam Alexander Sindoro, ada 5 pilar dalam Total Quality Management. Yang pertama, organisasi. Yang kedua, proses. Yang ketiga, pemimpin. Yang keempat, komitmen. Dan yang terakhir adalah produk. Kelima pilar ini saling berkaitan satu dengan yang lain, di mana organisasi merupakan pilar tengah membuat kerangka kerja, menghasilkan produk yang bermutu melalui proses komitmen tinggi dari seluruh komponen anggota yang tentunya dipimpin oleh seorang pemimpin yang kuat dan kredibel. Ada teknik atau metode yang digunakan dalam komitmen mutu. Yang pertama, PDCA, yang kedua diagram PDCA atau akronim dari Plan, Do, Check, dan Act. Plan atau perencanaan yaitu tahapan untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi, mencari penyebab dan solusi terhadap permasalahan tersebut. Do atau melakukan yaitu rencana aksi-aksi yang disusun harus dilaksanakan secara konsisten oleh semua orang dan disertai juga pendokumentasian dari setiap aksi tersebut. Yang ketiga, check atau pemeriksaan, yaitu tahapan pemeriksaan berkaitan dengan aksi-aksi yang dilakukan sudah sesuai dengan target yang diharapkan. Dan yang terakhir, act atau tindakan, yaitu keputusan yang diambil sebagai tindak lanjut dari tahapan. Selanjutnya, metode diagram cause and effect.
merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan yang dianggap menjadi kendala mutu. Contohnya diagram fishbone. Kemudian ada pun nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, mengedepankan komitmen terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, memberikan layanan sepenuh hati. Yang ketiga, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi. Yang keempat, beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kelima, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah. Dan yang terakhir, melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan. Mengenai perilaku dalam pelayanan prima, yaitu menyapa dan memberi salam, ramah dan senyum manis, cepat dan tepat waktu, mendengar dengan sabar dan aktif, berpenampilan rapi, kemudian menerangkan rencana apa yang akan dilakukan, mengucapkan terima kasih dan memperlakukan teman sekerja seperti pelanggan. Pelayanan prima yang berorientasi pada mutu akan dapat diterima oleh pihak lain dengan baik, sehingga pihak penerima layanan akan merasa puas. Oleh karena itu, hendaknya seorang ASN melayani sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN dan kode etik ASN yang tercantum dalam Undang-Undang ASN Nomor 4 Tahun 2009. Kemudian mengenai standar mutu layanan. Ada dua standar mutu layanan, yang pertama berbasis peraturan perundang-undangan dan yang kedua berbasis kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Standar yang berbasis peraturan perundang-undangan, dalam hal ini layanan berorientasi pada ketaatan untuk mengikuti SOP dan tuntutan peraturan perundang-undangan, misalnya prosedur pembayaran pajak. Selanjutnya, standar berbasis kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Paradigma ini diarahkan untuk memberikan kesejahteraan kepada setiap warga negara, misalnya layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan konsumen. Adapun ukuran penilaian mutu pelayanan yaitu tangible atau nyata, reliability, kehandalan, responsiveness, cepat tanggap, competence atau kompetensi, akses, kemudahan, communication atau komunikasi, courtesy atau keramahan, credibility atau kepercayaan, security atau keamanan, dan yang terakhir, understanding the customer atau pemahaman. Mengenai implementasi mutu dalam layanan publik. Yang pertama, memahami fungsi, tugas pokok, dan peran yang diberikan institusi. Yang kedua, memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Yang ketiga, merencanakan target mutu layanan yang akan ditampilkan. Yang keempat, memahami karakter pelanggan yang akan dilayani dengan menguasai teknik pelayanan prima, melayani dengan setulus hati. Dan yang terakhir, menerima kritik dan saran untuk perbaikan. Lalu, mengenai inovasi dalam penyelenggaraan, pertama, berpikir kreatif. Berpikir kreatif membutuhkan daya imajinasi yang tinggi. Hasil proses kreativitas adalah yang kedua, membuat inovasi. Inovasi merupakan perubahan. Layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan pun dapat menghasilkan inovasi pada berbagai kategori. Contohnya, inovasi produk, yaitu bertambahnya jenis layanan yang dapat diberikan oleh instansi. Contohnya, instansi rumah sakit yang semula hanya melayani pelanggan umum, kemudian berinovasi sehingga dapat melayani masyarakat dengan asuransi contoh jam bersal. Selanjutnya, inovasi proses dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan memberikan metode pelayanan baru, misalnya layanan satu atap. Selanjutnya, inovasi posisi terjadi karena adanya reposisi persepsi dalam konteks khusus. Contohnya, media komunikasi yang semakin luas sampai ke pelosok desa. Dan yang terakhir, inovasi paradigma yang berhubungan dengan perubahan model mental yang mengubah mindset pelanggan dalam hal mendapatkan layanan. Contohnya mengenai aplikasi pajak online. Kemudian peningkatan produktivitas aparatur. Produktivitas ditentukan oleh motivasi dan kemampuan.
Ada dua jenis motivasi yang mendorong individu untuk melakukan pekerjaan, yaitu faktor internal dan eksternal. Internal muncul dari dalam diri, sedangkan eksternal muncul karena adanya pengaruh lingkungan. Selain motivasi, tingkat produktivitas juga dipengaruhi oleh kemampuan yang dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, kebiasaan. Lalu, apa sih tujuan membangun komitmen mutu melalui inovasi? Dengan membangun komitmen mutu dan menciptakan mutu pelayanan prima, akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi yang tentunya untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih ya.